Ya, Safrina, meskipun memang IHSG ditutup di zona merah dan menepis November rain gitu ya, atau tren bearish yang kerap kali terjadi di November, tapi sebetulnya pada pembukaan perdagangan IHSG mampu dibuka naik tipis ya, bahkan naik sekitar 0,11% di level 8.555. Setelah memang kemarin Safrina, IHSG juga memang tampaknya cukup belum bertenaga atau masih berada di zona koreksi. Tapi memang koreksi ini cukup wajar karena mengingat beberapa waktu lalu IHSG sudah menyentuh highest levelnya di 8.622. Betul sekali, di mana ya kalau misalnya di perdagangan kemarin kan IHSG sudah ada net sale sendiri sebesar 884 miliar rupiah. Jadi memang pergerakan IHSG ditambah hari ini juga harus terkoreksi lagi itu masih menunjukkan kecenderungan untuk sideways ya dengan rebound terbatas. Pasar sebenarnya tuh masih wait and see mengenai sentimen global yang ada, utamanya lagi-lagi adalah sentimen yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve. Ini mengenai sinyal pemotongan suku bunga, apakah berjalannya akan lebih perlahan, apakah akan ada pemotongan suku bunga atau tidak. Dan selama market masih menyesuaikan ekspektasi terhadap keputusan moneter di Amerika Serikat seperti suku bunga dan terhadap aset berisiko termasuk emerging market, tentunya tuh masih akan terasa sideways-nya. Jadi memang kalau nanti sudah ada keputusan mengenai suku bunga Federal Reserve, itu sepertinya baru akan memberikan kejelasan tersendiri tren IHSG yang berusaha dicapai di Desember ini seperti apa. Oke, jadi memang sebetulnya sempat cukup terbelah begitu ya, pelaku pasar memproyeksikan apakah The Fed akan mangkas atau justru mempertahankan suku Betul. bunga. Tapi sebetulnya kalau misalkan The Fed masih hawkish tipis, sebetulnya sektor apa saja sih yang akan terdampak? Sektor-sektor yang akan terdampak itu pertama tentunya ada 3 yang paling terlihat ya Sasa. Pertama adalah perbankan yang sangat korelatif dengan kebijakan suku bunga global. Jadi kalau misalnya memang secara keseluruhan di bank sentral seluruh dunia menurunkan suku bunga dan sudah mencapai rezim suku bunga rendah, ini tentunya memberikan dampak yang baik sendiri ya untuk perbankan, emiten perbankan, terutama di perbankan kita yang memang secara fundamental sudah begitu baik dan banyak para analis atau pakar menyatakan begitu ya bahwa emiten-emiten perbankan itu harganya di bursa saham kita tuh masih begitu undervalue comparatively terhadap fundamental yang ada di perbankan kita. Lalu mungkin yang juga berpengaruh dan sensitif terhadap keputusan suku bunga Bank Sentral adalah teknologi dan consumer karena cost of funding dan daya beli ini sangat-sangat akan dipengaruhi oleh keputusan suku bunga yang ada. Lalu juga komoditas. Nah, karena dolar indeks itu masih sangat kuat sehingga tekan harga komoditas dan juga mungkin terhadap emas begitu ya Sasa. Karena kan kita tahu emas ini adalah bentuk safe haven commodity yang tidak memiliki return secara langsung. Jadi kalau misalnya suku bunga sentral mengalami penurunan, ini akan memberikan dampak yang positif lebih lanjut kepada komoditas emas yang kemarin sempat menyentuh level all time high di 4.300-an dolar per troy ounce. Dan maksudnya dalam hal ini jika ada terjadi penurunan suku bunga ya komoditas emas ini akan memiliki prospek yang lebih moncer lagi begitu ya ke depannya. Oke, kalau sentimen dalam negeri apa saja? Sentimen-sentimen yang ada di dalam negeri tentunya kita masih menunggu apakah stimulus-stimulus dari pemerintah itu juga akan tertranslasi ya. Pertama tentunya adalah ruang gerak Bank Indonesia untuk menjaga inflasi. Kedua arus dana asing yang dalam 3 hari terakhir ini juga cenderung net sell. Dan ketiga harapan terhadap window dressing di akhir tahun. Katanya sih di tahun ini akan lebih mumpuni gitu ya window dressing di tahun ini. Walaupun ya tentunya momentumnya bisa terbatas karena sentimen global masih begitu dominan. Tapi yang menarik adalah tadi saya sempat berbicara juga kepada Kemenko Perekonomian ya bahwa di bulan November Desember ini Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan BPI dan Tentara itu bekerja sama untuk meningkatkan stimulus dan effort-effort dalam menggenjot daya beli masyarakat selama musim Nataru. Jadi memang Oke. tiket Nataru, KAI, Pelni, bandara dan lain-lain semuanya itu dikerahkan suatu effort untuk mempermudah perjalanan, mempermurah, membuat lebih aman dan lain-lain. Harapannya adalah daya beli masyarakat dan juga konsumsi masyarakat ini bisa ditekan gitu ya, ditingkatkan selama Desember ini dan juga memang settingannya itu adalah libur tahun baru untuk anak-anak sekolah juga diberikan di momentum ini untuk memberikan putaran ekonomi yang lebih besar lagi dengan target di kisaran 5,3 sampai 5,4% untuk kuartal 4 2025. Jadi harapannya capaian target
pertumbuhan ekonomi 2025 di 5,2% itu bisa secara rata-rata tercapai. Dan ini tentunya bisa berimbas baik gitu ya kepada IHSG di sektor retail, sektor transportasi, perhubungan dan lain-lain yang memang nanti fundamentalnya berasal dari sektor-sektor real tersebut. Oke, artinya berbagai pihak ini sama-sama bekerja sama untuk bisa maksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi hingga ke tahun 2025 ya. Betul Kalau sekali. untuk window dressing sendiri, Safrina, ini kan beberapa tahun terakhir di 2022, kemudian 2024 tidak terjadi window dressing. Kalau tahun tercapai. ini seperti apa? Nah, sepertinya sih dari beragam analis yang kita sempat ajak bicara mengenai sampai akhir tahun, katanya peluang untuk window dressing ini masih ada, tapi mungkin tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya, karena pelaku pasar lokal tuh masih punya likuiditas cukup baik. Tapi tanpa dukungan arus dana asing, kenaikannya memang akan terbatas. Nah, kunci utamanya adalah tetap pada sentimen The Fed dan data tenaga kerja Amerika Serikat yang akan dirilis dalam waktu dekat. Ini akan memberikan pengaruh tersendiri untuk capital inflow yang lebih banyak begitu ya ke pasar keuangan Indonesia. Tapi sepertinya sih kalau dari kita pembicaraan kita bersama rekan manajer investasi dan lain-lain, dan knowing bahwa IHSG tahun ini juga performanya baik begitu ya, hampir menyentuh level all time high bahkan beberapa kali gitu ya dalam beberapa bulan ini. Harapannya window dressing itu possibility-nya bisa tercapai dengan peluang yang lebih besar. Oke, apalagi mimpi IHSG untuk bisa mencapai level 9.000 ya hingga ke tahun 2025. Nah, level teknikal yang perlu diperhatikan ini level mana saja? Nah, kalau support sepertinya sudah tercipta ya. IHSG di 8.500 support penting. Nah, selama bertahan di atas area ini IHSG masih berpeluang rebound. Sedangkan resisten terdekat itu masih di 8.600, kemarin juga sudah sempat tercapai gitu ya saya. Jadi jika terus tertahan di bawah level ini, IHSG akan cenderung sideways dengan risiko tekanan jual di sektor-sektor yang sensitif terhadap keputusan dari The Federal Reserve mengenai suku bunga. Oke, kalau dari sisi kinerja korporasi, apakah saat ini emiten big cap masih cukup kokoh untuk bisa menopang performa IHSG? Ya, ini benar sekali, maksudnya masih sangat resilient ya kalau pertanyaan seperti itu. Perbankan juga menjaga net interest margin-nya juga dengan baik, fundamentalnya baik. Beberapa emiten komoditas juga menunjukkan adaptasi yang resilient di tengah volatilitas harga global. Nah, inilah yang juga membuat IHSG itu tidak jatuh terlalu dalam meskipun sentimen globalnya juga sangat-sangat volatil. Oke, artinya untuk beberapa hari ke depan IHSG memang masih cari arah ya untuk bergerak terbatas dan memang ini sangat dipengaruhi oleh sentimen global tadi. Betul sekali, tepat sekali. Dan sekarang tentunya fokus dari pasar adalah di data pekerjaan Amerika Serikat dan guidance dari The Federal Reserve mengenai suku bunga. Selama belum ada kejelasan, tentunya pasar keuangan Indonesia yang ya sebenarnya terkelompok dalam emerging market itu masih akan bergerak dalam range yang cukup ketat. Betul, dan kita sama-sama menantikan ya moment of truth dari The Fed di Desember mendatang. Betul. Apakah justru menahan atau justru kemudian memangkas sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya, Terima kasih Safrina atas analisanya. Baik. Kita balik ke informasi korporasi.